Pasca keracunan makan bergizi gratis, pemerintah Kabupaten Batang akan ikut awasi dan mengevaluasi program makan bergizi gratis ini. Siswa yang menjadi korban sudah bisa sekolah seperti biasa dan tetap mendapatkan jatah MBG yang harus dinikmatnya. Saat menerima makanan, siswa tetap semangat menyantap makanan yang disediakan. Seperti siswa SD Proyonanggan 05 ini, meski 23 orang menjadi korban keracunan namun MBG berlangsung seperti biasa. Siswa mengaku tetap bisa menikmati sajian yang diberikan gratis oleh pemerintah ini. Enak nggak? Enak. Ini lauknya apa aja ini? Nggak tahu ini apa. Gimana? Rasanya masih segar nggak makanannya? Masih segar. Pan seneng nggak dengan menu kayak gini nih? Suka. Suka. Yang paling disuka biasanya menunya apa, Lukman? Ayam atau apa? Lauknya? Terserah yang penting makan. Yang penting makan ya. Wakil Bupati Batang Suyono menyebutkan baru menerima informasi mengenai kasus keracunan ini. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak pengelola MBG dan akan ikut melakukan pengawasan serta mengevaluasi. Hal ini karena program makan bergizi gratis menyasar masyarakat Batang yang juga harus dilindungi oleh pemerintah daerah. Informasi keracunan itu saya baru dengar-dengar, belum sampai saya investigasi ke luar sana, ke lapangan. Tapi info itu apapun harus kita respon agar ke depan bisa diantisipasi atau barang-barang itu seperti apa sih kok sampai atau permintaan yang lebih cepat tapi tidak dimakan lebih awal sehingga barang itu bisa menjadi semacam kadaluarsa atau kan batas makanan ada waktunya, ada jamnya. Nah, ini perlu diklarifikasi ke bawah nanti, saya akan melakukan itu. Nah, langkah berikutnya tentu Pemda akan ikut mengawasi di dalam hal makan sehat ini. Di sana sudah ada ahli gizinya, sudah ada apapun. Tapi ini kan di wilayah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang juga berhak mengontrol karena untuk memberikan makan anak-anak Batang. Jangan sampai yang dimakan itu tidak sehat, tidak sesuai standarisasi instruksi dari pusat. Jadi ada jaminan kenyamanan nggak amanan ya? Iya, wajib itu harus aman, itu harus wajib, sehat itu harus wajib karena makan gizi gratis bergizi kan. Makan. Kalau terjadi kasus kayak gini kemudian apa yang akan dilakukan? Misalnya ada tindakan intensif atau pemeriksaan atau apa? Iya, kalau sampai saat ini kan tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit kayak saya dengar. Pantauannya ya. Tapi itu hanya bau misalkan atau mual mungkin, tapi tidak sampai ke rumah sakit. Saya lihat ada info bahwa makanan itu dibawa pulang misalkan, tidak di dalam pentang, sudah beralih. Itu kan harus diklarifikasi tingkat kebenarannya. Tapi apapun Pemda harus evaluasi, Pemda harus kontrol ke lapangan, tidak harus membiarkan terus. Sudah berapa siswa sih Pak yang diberikan MBG? Data di kalau data per dapur itu kan kurang lebih 3.000. Tapi sudah ada yang di Batang, ada yang di Kandeman, yang lain saya belum tahu di mana. Berarti sekitar 6.000-an berarti ya? Kurang, kalau yang 2 tempat itu minimal berarti 6.000. 6.000-an ya? Bisa sampai 8.000. Satu dapur itu bisa 3.000 sampai 4.000. Kasus keracunan ini baru terjadi? Iya, baru terjadi yang sifatnya masih informatif ya. Kalau keluhan-keluhan yang lain mungkin pernah masuk kepada Pak? Belum ya. Belum dengar. Yang penting kasus keracunan ini berawal dari menu yang dinikmati berupa menu mie, sayur dan telur. Setelah beberapa jam, pelajar ini mengeluhkan mual dan muntah di rumah. Dari data sementara, jumlah korban ada 60 siswa yang terdiri dari siswa SD, NIT, SMP, MTS juga TK. Beberapa sampel telah diambil untuk diperiksa oleh petugas dan diperkirakan hasilnya akan dapat diketahui setelah beberapa hari ke depan.